Contohlah Nabi. Bagaimana Nabi dengan keluarganya? Satu yang harus kita pahami. Para suami, tolong dengar. Nabi itu kalau di medan laga, kalau lagi di medan laga, seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau lagi dengan istrinya, begitu indah dan mesranya, seperti tidak pernah kenal peperangan. Allah. Para suami, kesibukanmu biarkan di kantor. Jangan sampai di rumah masih bawa laptop. Istrinya nunggu di sampingnya, sibuk menyelesaikan pekerjaan yang belum beres. Kalau sudah duduk dengan istri, mohon maaf, sampai sholat sunat pun tidak perlu banyak-banyak, wahai para suami. Wahai para istri, di saat suamimu ada di sampingmu, tidak usah memperbanyak sholat sunat. Sunnahmu adalah bagaimana mengabdi ke suami. Bermesraan yang maksimal. Indah. Jadi Nabi itu kalau sudah di rumah, lihat, benar-benar seorang suami. Sampai nggak kelihatan kalau jago perang itu. Bahkan di saat beribadah, diizinkan oleh Siti Aisyah beribadah. Berapa kali Rasulullah itu mengelongokkan kepala beliau ke kamarnya Siti Aisyah. Sering Nabi Muhammad mengelongokkan. Sampai begitu manjanya Rasulullah kepada Siti Aisyah. Pernah Rasulullah itu sambil melakukan itikaf itu, kepala beliau dikeluarkan dari pintu jendela, pintu masjid, Siti Aisyah menyisiri di luar. Sempatnya menyisihkan waktu untuk begitu. Dan Nabi Muhammad ngerti Siti Aisyah senang begitu, ingin memegang kepala Rasulullah. Jadi perlu kita seperti itu, indahan itu. Kesibukan dalam keadaan ibadah, Nabi Muhammad menjulurkan. Siti Aisyah bercerita bahwasanya aku menyisiri kepala Rasulullah dalam keadaan haid, aku di luar masjid dan Nabi Muhammad di dalam masjid. Allah. Bahkan sering Nabi Muhammad biarpun bangun malam, Nabi Muhammad masih sering nengok Siti Aisyah. Dan juga subhanallah, tahajudnya Rasulullah SAW. Tapi tahajudnya kemesraan. Selagi istrinya tidak senang ditinggalkan, Rasulullah pernah sholat, di depannya adalah Siti Aisyah. Karena kamar beliau kamar sempit. Jadi kalau Rasulullah itu sujud, itu dilipat kakinya Siti Aisyah. Kalau berdiri, menghadang lagi di tempat sujudnya Siti Rasulullah. Jadi tidak lewati istrinya itu adalah betul-betul menjadikan dia senang. Jadi Rasulullah sholat begini, istrinya menghadap, melintang di hadapannya. Sehingga waktu Nabi Muhammad sujud begitu, Nabi Muhammad cari tempat sujud, digeser. Tentunya dengan tidak menyentuh, menurut mazhab Imam Syafi'i. Karena orang tidur maunya pakai selimut, ditarik lalu Nabi Muhammad sujud dan berdiri lagi. Nabi Muhammad pun masih mendampingi istrinya. Dan Siti Aisyah terasa, setelah Nabi Muhammad banyak sholat, dibangunkan Siti Aisyah untuk sholat bersama. Allah. Dan kadang dipercikkan di wajahnya Siti Aisyah. Bangun, 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 bangun. Ternyata, karena apa? Mulai dari tadi Siti Aisyah itu tidur merasakan bahasanya dekat dengan suaminya. Waktu dibanguni nggak marah lagi. Jadi ternyata Nabi Muhammad kalau sudah di rumah, itu maksimal untuk istrinya. Dan kadang membuat sesuatu kejutan. Aisyah, waktu Siti Aisyah minum, berikan kepadaku air minum, wahai Aisyah. Siti Aisyah lagi minum glek-glek begitu. Rasulullah minta, berikan air minum. Ada air minum yang lainnya? Ada. Tapi kenapa Rasulullah minta Siti Aisyah? Ada sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah. Setelah diberi oleh Siti Aisyah air minumnya, Siti Aisyah, Nabi Muhammad mengambil gelas dan diputar itu gelas. Dalam hadis sahih. Diputar itu gelas, dicari tempat bibirnya Siti Aisyah, nempel di bibir gelas, ditempelkan di bibirnya Rasulullah. Kata Siti Aisyah, aku tahu dia mengambil hatiku. Allah. Ini jangan Rasulullah begitu indahnya. Kalau sekarang enggak, suaminya gelasnya gede, pribadi, khusus. Gelas papa. Istrinya gelasnya setengah retak begitu. Makan bersama, cobalah biarpun sampai tua. Makan bersama pengantin baru itu pun hanya dipotret dok. Foto waktu pengantin itu. Kalau sudah punya anak 1, 2, 3, 4 sudah makan sendiri di pojok sana. Allah. Tidak, pejuang tidak semacam itu. Rasulullah di medan laga seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau sudah di rumah, Rasulullah sangat mesra, indah. Bahkan lihat, Rasulullah mengerjakan pekerjaan istrinya. Lihat, mengambil sampah, yaqumu manjilahu, mengambil sampah di rumahnya. Jadi disitulah makna. Maka disitu yang menyuburkan cinta adalah perhatian. Dan Rasulullah ternyata sangat memperhatikan Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah sendiri sangat memperhatikan sampai urusan kemesraan. Siti Aisyah ditanya, wahai Aisyah, apa yang dilakukan oleh suamimu pertama kali masuk kamarmu? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kalau masuk kamarmu, wahai Siti Aisyah? Siti Aisyah menjawab, Rasulullah kalau masuk kamar, dia pasti mengenakan siwak. Kemudian mencelupkan tangannya di baskom, rambutnya dibasahi. Maknanya apa? Bersih diri, membersihkan mulutnya.
dan agar kelihatan seger. Karena apa? Umumnya kalau orang berada di kamar, ia akan bermesraan atau paling tidak mencium pasangannya. Nabi Muhammad tidak ingin mencium istrinya dalam keadaan mulutnya belum dibersihkan. Padahal Nabi Muhammad tidak ada kotorannya. Lihat, perlunya Nabi Muhammad seperti itu. Siti Aisyah itu ngerti, Rasulullah sore ini mau pulang. Jadwal pulangnya sore, karena ada kabar bahasanya tentara akan pulang sore. Subhanallah, dikisahkan setiap ada kuda-kuda meringkik lewat sampai ke rumahnya Siti Aisyah, Rasulullah. Siti Aisyah berdiri, dikira Rasulullah. Setiap ada kuda meringkik, berdiri Siti Aisyah, dikira Rasulullah. Kayak begitu ibu-ibu, setiap ada mobil lewat, oh, bukan, bukan, ya Allah. Jadi suami itu ditunggu. Jangan ditinggal tidur. Atau kemudian sibuk dengan televisinya, sinetronnya menarik, suaminya ketok-ketok pintu, bilang, buka langsung bang. Repot gak dikunci bang, dorong aja bang. Ini model istri apa itu ya? Lihat, perhatian itu yang dihadirkan oleh Nabi SAW. Jadi itu, jadi yang menyuburkan kecintaan adalah perhatian.